Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami di mata kuliah Strategi Belajar Pembelajaran dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori belajar preskriptif dan deskriptif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febriana Setianingrum dengan NPM 2022 145000492. Perkenalkan, nama saya Adlina Rizkia dengan NPM 2022 1450 1860. Saya Lutfi Suniati dengan NPM 2022 1450 1813. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar Fikansyah dari kelas Y4 di Ekonomi. NPM saya 2022 1450 1922. Perkenalkan, nama saya Indah Khairunisa dengan NPM 2022 1450 1829. Perkenalkan, nama saya Fri Saputra dengan NPM 2022 1450 1876. Strategi belajar. Strategi belajar adalah rencana atau pendekatan yang digunakan seseorang untuk memperoleh atau mengingat dan memahami informasi yang dipelajari dengan lebih efektif. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan metode yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, retensi, dan penerapan pengetahuan. Strategi belajar dapat bervariasi sesuai dengan tujuan belajar individu, jenis materi yang dipelajari, serta preferensi dan gaya belajar individu. Tujuan utama dari strategi belajar adalah untuk membantu individu menjadi pembelajar yang lebih efektif dan juga mandiri. Strategi pembelajaran mengacu pada pendekatan, teknik, dan metode yang digunakan oleh pengajar atau fasilitator untuk mengajarkan materi kepada para siswa atau peserta pembelajaran. Ini melibatkan perencanaan dan implementasi berbagai strategi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, merangsang minat pelajar, dan memfasilitasi pemahaman yang mendalam. Strategi pembelajaran dapat mencakup penggunaan alat bantu visual, demonstrasi, diskusi kelompok, proyek kolaboratif, serta penggunaan teknologi dan sumber daya pembelajaran lainnya. Tujuan utama strategi pembelajaran adalah untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi para peserta, sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, salah satunya itu yang pertama untuk menjadi individu yang lebih baik, yang kedua untuk mengembangkan potensi diri, yang ketiga untuk mempersiapkan diri di masa depan, yang keempat memperbaiki kualitas hidup, dan yang terakhir itu sebagai kewajiban kita sebagai pelajar atau mahasiswa. Teori pembelajaran perspektif. Teori pembelajaran adalah perspektif dan teori belajar adalah deskriptif. Perspektif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Sedangkan teori belajar bersifat deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Teori pembelajaran sebaliknya, teori ini menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar. Dengan kata lain, teori pembelajaran berurusan dengan upaya mengontrol variabel yang dispesifikasikan dalam teori belajar agar dapat memudahkan belajar. Slide selanjutnya ada teori pembelajaran deskriptif. Teori pembelajaran deskriptif berfokus pada penjelasan dan pemahaman proses belajar, bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku. Tujuan utama teori pembelajaran deskriptif adalah yang pertama memahami hakikat belajar, menjelaskan bagaimana individu menyerap, mengolah, dan menyimpan informasi, serta bagaimana mereka menggunakan informasi tersebut untuk berperilaku dan memecahkan masalah. Yang kedua ada mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi belajar, menentukan variabel yang berkontribusi pada efektivitas belajar seperti karakteristik individu, lingkungan belajar, dan metode pengajaran. Yang terakhir ada mengembangkan teori belajar yang komprehensif, membangun kerangka kerja yang koheren untuk memahami berbagai fenomena belajar
dan mengidentifikasi hubungan antar variabel. Penerapan teori belajar preskriptif. Penerapan teori belajar preskriptif ini melibatkan penggunaan pedoman atau prinsip belajar yang direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ini mencakup penggunaan metode, teknik, dan strategi tertentu yang telah terbukti secara empiris untuk membantu siswa memahami dan menginternalisasi materi pembelajaran. Pendekatan ini memberikan arahan tentang cara yang dianggap optimal untuk mengajar dan belajar, seringkali berdasarkan penelitian ilmiah tentang proses belajar dan pengajaran. Dengan menerapkan teori belajar preskriptif, pengajar dapat memaksimalkan potensi pembelajaran siswa dan memfasilitasi pemahaman yang mendalam tentang materi yang diajarkan. Yang selanjutnya yaitu penerapan teori belajar deskriptif. Penerapannya, saya di sini mengambil 3, yaitu ruang kelas, pelatihan dan pengembangan, dan pendidikan orang tua. Ruang kelas itu dapat seperti guru menggunakan teori belajar deskriptif untuk membuat desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Lalu dalam pelatihan dan pengembangan, teori deskriptif ini dapat digunakan untuk mengembangkan program pelatihan yang lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu pada pendidikan orang tua. Orang tua dapat menggunakan teori ini untuk membantu anak-anak mereka belajar di rumah dengan lebih efektif. Selanjutnya ada perbedaan antara teori belajar preskriptif dan teori belajar deskriptif. Teori belajar preskriptif. Pertama, menggunakan metode pembelajaran dalam mencapai tujuan belajar. Kedua, menghubungkan psikologi siswa dengan kegiatan pembelajaran. Ketiga, memberikan motivasi kepada siswa untuk giat belajar. Keempat, memiliki sistem tujuan yang mudah dipahami. Dan yang kelima, menyesuaikan dengan kerja otak. Sedangkan teori belajar deskriptif, yaitu yang pertama mengutamakan hasil belajar sebagai variabel yang dihubungkan dalam teori belajar. Kedua, menghubungkan psikologi siswa dengan kegiatan belajar. Ketiga, materinya terkonsep sehingga siswa mudah memahaminya. Keempat, sistemnya jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, teori belajar sesuai dengan kemampuan anak. Dengan mengetahui perbedaan teori belajar deskriptif dan teori pembelajaran preskriptif yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, teori ini saling berhubungan dalam dunia pendidikan. Misalnya, teori belajar deskriptif lebih mengutamakan hasil belajar dengan memberikan materi yang mudah dipahami serta sesuai dengan kemampuan siswa. Teori pembelajaran preskriptif adalah metode pembelajaran lebih mengoptimalkan kepada pencapaian tujuan dengan memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar serta menanyakan problem dalam belajar untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan otaknya. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan teori preskriptif dan deskriptif. Kelebihan teori preskriptif yang pertama, pembelajaran lebih sistematis sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas. Yang kedua, pembelajaran memberi motivasi agar terjadi proses belajar, sehingga mengoptimalisasi kerja otak secara maksimal. Kemudian ada kelemahan dari teori preskriptif. Yang pertama itu, penggunaan waktu cukup lama. Yang kedua, lebih menuntut hasil belajar yang bagus tanpa memperhatikan kemampuan siswa. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari teori deskriptif. Kelebihan dari teori deskriptif yang pertama itu, proses belajar lebih terkonsep sehingga siswa lebih memahami materi yang akan disampaikan. Yang kedua, mendorong siswa untuk mencari sumber-sumber pengetahuan dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya itu ada kelemahan dari teori deskriptif, yaitu kurang memperhatikan sisi psikologi siswa dalam mendalami suatu materi. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.